kelima dari kelompok 3 mengangkat isu global mengenai lingkungan hidup sebagai pembahasan dengan video dokumentari yang bertemakan climate change dan Kyoto Protocol. Kami menganggap isu ini penting untuk dibahas karena adanya peningkatan suhu dari waktu ke waktu mengubah pola cuaca dan mengganggu keseimbangan alam. Hal ini menimbulkan banyak risiko bagi manusia dan seluruh makhluk hidup lainnya di bumi, berupa suhu yang lebih panas, badai yang lebih parah, adanya peningkatan kekeringan, adanya peningkatan volume dan suhu lautan, kepunahan spesies, kekurangan makanan, peningkatan risiko kesehatan, kemiskinan, serta isu ini merupakan kampanye PBB untuk aksi yang bertemakan Act Now, yaitu bahwa setiap orang dari kita dapat membantu membatasi pemanasan global dan menjaga planet kita. Dengan membuat pilihan yang memiliki efek kurang berbahaya terhadap lingkungan, kita dapat menjadi bagian dari solusi yang mempengaruhi perubahan. Terima kasih. Ini adalah penjelasan sederhana tentang perubahan iklim. Suhu rata-rata di permukaan planet telah meningkat 1,7 derajat Fahrenheit sejak tahun 1880, yang mungkin tidak tampak banyak. Tapi pikirkanlah seperti ini. Panas dari emisi manusia kira-kira sama dengan 400.000 bom atom Hiroshima yang meledak di seluruh planet setiap hari. Generasi masa depan berada dalam masalah besar. Memang, untuk saat ini cuaca akan terus menjadi lebih hangat dan badai akan semakin kuat, dengan periode kekeringan yang lebih lama dari biasanya. Namun, dalam jangka panjang jika emisi terus meningkat, bencana alam akan sangat parah sehingga mengacaukan seluruh negara. Pengungsi, jutaan melintasi perbatasan, kepunahan sebagian besar spesies bumi, pencairan es di kutub menenggelamkan banyak kota-kota paten di dunia. Hal tersebut bisa berlangsung berabad-abad, tapi situasi seperti runtuhnya pertanian akan memicu kekacauan. Langkah terbaik adalah kita bertindak bersama dan mulai menurunkan tingkat emisi dengan cepat. Sementara itu, bumi ternyata kurang sensitif terhadap efek gas rumah kaca, sebagaimana yang kita yakini. Tumbuhan dan hewan bisa beradaptasi dengan cepat, dan terobosan teknologi besar membantu masyarakat. Namun semua ini kembalikan dari apa yang sebenarnya kita lihat. Jadi satu-satunya hal yang dapat dikendalikan adalah membatasi emisi dengan semua alat dan perilaku yang terbaik kita miliki. Kasus terburuk, jatuhnya produksi pangan menyebabkan harga melonjak, dan miliaran orang akan kelaparan. Ya, seperti kiamat dengan kekacauan sosial. Jadi ya, seperti kiamat zombie. Ini akan dibarengi dengan mencairnya lapisan es Antartika yang menyebabkan naiknya permukaan laut dengan cepat yang akan memaksa kita meninggalkan banyak kota terbesar kita dan semua kemajuan sosial yang telah kita miliki. Jika emisi terus tidak terkendali, akan terjadi kenaikan air antara 80 hingga 160 kaki karena semua es di kutub mencair. Jadi lautan akan naik. Pertanyaan sebenarnya adalah seberapa cepat ini terjadi. Para ilmuwan hanya memiliki sejarah bumi sebagai dasar prediksi mereka, yang menunjukkan bahwa kecepatan kadang-kadang sekitar 1 kaki per dekade. Jadi, kita harus beradaptasi dengan garis pantai yang berubah cepat atau lambat, tapi mungkin lebih cepat daripada perkiraan komputer yang memberi kita berbagai kemungkinan masa depan. Bukti terpenting berasal dari studi tentang kondisi klimis pada masa lalu yang dengan jelas menunjukkan bahwa setiap kali jumlah karbon dioksida naik, bumi menjadi panas, es mencair, dan laut naik. Yang penting untuk diingat di sini adalah bahwa kita berada keadaan yang belum dipetakan manusia. Upaya ini telah didanai oleh industri minyak dan batu bara yang lebih menyukai menghasilkan uang di atas segalanya. Karena lebih banyak sumber dana yang dicurahkan untuk memecahkan masalah, peluang kita pada terobosan teknologi bisa meningkat. Tetapi kita masih harus menghabiskan sekitar 3 kali lebih banyak uang daripada yang kita lakukan saat ini untuk upaya ini menurut beberapa laporan mendalam. Anda dapat mengurangi jejak karbon Anda dengan melakukan hal-hal seperti memasang kebocoran di isolasi rumah Anda, memasang termostat pintar, menggunakan angkutan umum, mengurangi perjalanan pesawat, membeli mobil listrik, dan memasang panel surya di atap Anda yang besar memakan lebih sedikit
Tetapi yang benar-benar dibutuhkan adalah Anda berbicara dan menggunakan hak Anda sebagai warga negara. Karena tindakan kolektif yang kuat melalui kebijakan negara bagian dan nasional adalah bagaimana kami akan membuat dampak yang paling besar. Menimbang bahwa kami telah mengabaikan peringatan para ilmuwan sejak tahun 80-an untuk membatasi emisi. Kami cukup terlambat dalam permainan, tetapi kami akhirnya mencapai momen di mana hampir setiap negara di dunia setuju bahwa ini adalah masalah besar, dan tampaknya setiap berkomitmen untuk mengambil setidaknya beberapa tindakan. Perusahaan-perusahaan terkemuka akan terus membuat janji berani untuk melakukan bagian mereka. Teknologi rendah emisi akan meningkat, dan banyak negara bagian dan kota akan melangkah lebih jauh daripada tujuan apapun yang ditetapkan oleh pemerintahan nasional mereka. Amerika Serikat, ekonomi terbesar dunia, akhirnya mulai bergerak agresif, dan China menghasilkan emisi terbesar di dunia mulai menyadari bahwa mereka perlu melakukan hal yang sama karena banyak kota besar akan tenggelam jika laut juga naik. Tetapi terserah kita warga biasa untuk terus menuntut para pemimpin politik kita mengatasi perubahan iklim, masalah tersulit yang pernah dihadapi umat manusia. Pada 11 Desember 1997, diplomat internasional berkumpul untuk menandatangani protokol Kyoto, perjanjian pertama yang mewajibkan negara-negara untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Protokol Kyoto membahas debat internasional tentang bagaimana mencegah apa yang akan menjadi masalah paling konsekuensial pada abad 21. Perubahan iklim. Pada akhirnya, kegagalan protokol Kyoto memungkinkan peningkatan emisi gas rumah kaca yang berkelanjutan, tetapi keberhasilannya menetapkan preseden untuk pertemuan puncak iklim diplomatik di masa depan. Dari revolusi pertanian pertama hingga konsumerisme modern, kita manusia telah memanipulasi sumber daya bumi untuk keuntungan kita. Di tahun 1820-an, konsep efek rumah kaca pertama kali diperkenalkan. Itu akan menjadi 100 tahun lebih sebelum para ilmuwan dan publik sepenuhnya memahami dampak emisi bahan bakar manusia terhadap masyarakat global kita ketika manusia mulai mengekstraksi bahan bakar fosil untuk membakarnya menjadi energi pelepasan karbon yang dihasilkan lebih lanjut terhadap efek rumah kaca ke titik di mana tingkat panas tidak lagi hanya memelihara kehidupan tetapi merugikannya. Seorang ilmuwan terus mempelajari efek manusia pada lingkungan kesadaran akan dampak negatif. Polusi udara menyebar dari komunitas akademik ke masyarakat umum. Konferensi lingkungan manusia pertama diadakan di Stockholm, Swedia pada tahun 1972 dan dihadiri oleh perwakilan dari 113 negara. Anggota bangsa-bangsa, konferensi ini adalah yang pertama menetapkan lingkungan sebagai perhatian internasional utama. Pertemuan tersebut menghasilkan rencana aksi untuk lingkungan yang menguraikan langkah-langkah bagi pemerintah untuk melestarikan lingkungan kita. Iklim dengan penekanan pada kondisi kehidupan yang lebih baik, seperti kolonialisme dan diskriminasi, dan menutup kesenjangan kekayaan antara negara-negara industri dan berkembang. Diperkenalkan pada konferensi adalah apa yang akan menjadi perdebatan sengit antara negara maju dan negara-negara berkembang. Pada pertemuan puncak diplomatik, masa depan di Rio dan Kyoto, argumen tentang demand ekonomi global dan kebijakan lingkungan bertemu. Konflik yang melekat bukanlah antara konservasi dan pembangunan, tetapi antara lingkungan dan eksploitasi manusia dan bumi. Pada tahun 1990, panel antar pemerintah tentang perubahan iklim merilis laporan pertamanya yang memperingatkan konsekuensi drastis dari kenaikan suhu 1,5 derajat Celcius. Di antara tingkat praindustri laporan tersebut mengutip dampak sosial ekonomi dari pemanasan global dan menyerukan pembangunan berkelanjutan di masa depan. Data iklim seperti ini membuat publik lebih sadar perlunya tanggapan global yang koheren. Pada tahun 1992, PBB menjadi tuan rumah konferensi tentang lingkungan dan pembangunan di Rio de Janeiro untuk mengusulkan perjanjian internasional yang mengatur emisi karbon global. Konferensi ini dikenal sebagai KTT Bumi, yang mempertemukan para diplomat, ilmuwan, aktivis, dan perwakilan media dari 179 orang yang berbeda. Dari perdebatan tersebut di KTT Bumi muncul konferensi kerangka kerja PBB tentang perubahan iklim. Kemudian sebuah perjanjian yang menciptakan suatu tindakan untuk memasukkan pembangunan yang berkelanjutan dalam kebijakan pemerintahan dan memprioritaskan perlindungan. Perjanjian ini yang dikategorikan negara berdasarkan tingkat perkembangan ekonomi, mereka akan menjadi struktur protokol
5 tahun kemudian, lebih dari 190 diplomat dari negara di seluruh dunia berkumpul di Kyoto, Jepang untuk merundingkan perjanjian yang mengikat untuk menurunkan emisi karbon, mengakui negara-negara sebagai penerima utama dunia perjanjian yang dikenal sebagai Protokol Kyoto. Mengharuskan negara-negara ini untuk memenuhi pengurangan emisi yang mengikat, sedangkan negara-negara berkembang tidak dapat terikat. Pada 11 Desember 1997, diplomat internasional menandatangani protokol Kyoto, perjanjian pertama yang mengharuskan negara-negara untuk mengurangi emisi gas rumah kaca, menetapkan saatnya untuk kebijakan iklim masa depan yang akan merekomendasikan adopsi protokol dengan konferensi dengan suara bulat. Namun di Amerika, Senat memilih 95-0 untuk melarang partisipasi Amerika Serikat dalam Trinitas yang mengikat untuk mengurangi emisi gas rumah kaca, kecuali negara berkembang diminta untuk memenuhi hal yang sama target karena kekhawatiran resesi ekonomi. Resolusi ini menolak PBB, strategi negosiasi saat ini mengikat Amerika Serikat dan negara maju lainnya untuk pengurangan yang mengikat secara hukum tanpa memerlukan komitmen baru atau mengikat dari 130 negara yang berkembang. Mengetahui hal tersebut, administrasi Clinton menandatangani protokol tetapi tidak pernah mengirimkannya untuk diratifikasi. Dengan kegagalan Amerika Serikat untuk berpartisipasi dalam protokol Kyoto, perdebatan antara negara maju dan negara berkembang mengenai apakah akan memprioritaskan ekonomi nasional di lingkungan global yang terus tumbuh. Ketika George W. Bush mulai menjabat pada tahun 2021, dia mencabut tanda tangan Amerika Serikat dari protokol yang mengungkapkan perspektif yang bertandatanganan konsensus internasional. Bush melanjutkan pertanyaan apakah perubahan iklim itu nyata atau apakah manusia yang harus disalahkan. Maka dari itu meminta laporan dari Akademi Ilmu Pengetahuan Nasional tentang masalah ini. Laporan menyatakan bahwa manusia harus disalahkan atas krisis iklim. Perintahan Semak yang mendukung misi informasi yang disebarkan oleh industri minyak terus mempertahankan bahwa tidak ada cara untuk mengetahui bagaimana perubahan iklim akan mempengaruhi dunia. Terlepas dari itu, meskipun komunitas ilmiah berulang kali membantah klaim tersebut dengan cepat menyebar ke seluruh Amerika Serikat. Bagi mereka yang melihat peralihan dari bahan bakar fosil sebagai ancaman terhadap cara hidup mereka di Amerika, mereka mengalihkan perdebatan dari berbagai mengatasi pemanasan global menjadi apakah perubahan itu merugikan manusia, bahkan tidak. Saat ini, kedua dari protokol Kyoto mendekati beberapa kegagalan perjanjian yang menjadi lebih jelas. Tanpa Amerika Serikat sebagai penghasil emisi utama yang meratifikasi perjanjian, tujuan patokan karbon harus diturunkan insentif. Untuk akuntabilitas belum pernah ditetapkan dan celah dalam protokol memungkinkan banyak negara maju untuk meningkatkan polutan sambil membayar proyek pemotongan karbon di negara berkembang. Pada tahun 2007, penelitian membuktikan perlunya pengurangan 90 emisi pada tahun 2050. Namun protokol Kyoto hanya membutuhkan rata-rata pemotongan 5,2%. Meskipun secara hukum mengikat emisi karbon di beberapa negara terus meningkat karena penarikan Amerika Serikat dan kegagalan untuk mengkompensasi karbon yang mereka hasilkan, protokol itu tidak memenuhi set emas pengurangan emisi dan negara-negara besar lainnya berhasil ketika Rusia, Jepang, dan Kanada mundur juga. Sejak protokol Kyoto, pemanasan global terus menjadi lebih jelas dalam suhu ekstrim. Kali jutaan orang karena kebutuhan akan tindakan tumbuh, begitu pula perdebatan tentang seperti apa seharusnya kebijakan iklim, dan sebagai beberapa pemimpin di Amerika Serikat berdebat apakah itu bahkan diperlukan. Ketika konferensi tahunan perubahan iklim PBB bertemu pada tahun 2015, pihak yang terlibat mengembangkan kesepakatan Paris, kesepakatan baru yang dibangun dari kerangka protokol Kyoto. Ada dampak sisa dari protokol Kyoto dengan kami, mudah-mudahan itu semacam menciptakan cara berpikir, menciptakan intuisi, menciptakan mekanisme ekonomi yang masih di sini. Beradaptasi dengan kegagalan sebelumnya dari perjanjian yang mengikat secara hukum dan karena tekanan dari Amerika Serikat. Niat kesepakatan Paris adalah agar negara-negara bertanggung jawab mengurangi emisi semata-mata dengan persetujuan internasional. Setiap negara menetapkan tolak ukur karbon mereka sendiri. Terlepas dari tingkat pembangunan masih ketika Donald Trump menjabat pada tahun 2016, ia menarik Amerika Serikat dari kesepakatan Paris, dan kegagalan Kyoto mengancam akan terulang dengan Paris. Perdebatan tentang bagaimana memerangi perubahan iklim sambil mempertahankan ekonomi global yang berkembang bertahan tetapi bergeser dari bahan bakar fosil membutuhkan perubahan pola pikir di antara para pemimpin internasional terkemuka. Protokol Kyoto terus menjadi satu untuk kebijakan iklim, tetapi menurut Anda itu penting karena itu benar-benar upaya pertama untuk mencoba mengendalikan emisi gas rumah kaca di internasional. Sementara masyarakat internasional melihat ke konferensi tahunan perubahan iklim PBB berikutnya di Mesir. Perdebatan tentang bagaimana dan mengapa pemerintah harus membatasi emisi karbon
tetap ada karena efek perubahan iklim terus dirasakan peningkatan aksi publik mendorong kebijakan pemerintah dan kesetaraan lingkungan secara internasional.